Beliau kakak kelas saya di Mesir. Beliau membuat kitab yang mana kitab tersebut alhamdulillah mendapatkan berbagai penghargaan baik dari dalam maupun dari Timur Tengah sebagai kitab yang ditulis oleh orang non-Arab ya yang cukup baik dan sistematis dan mendapatkan beberapa penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri yang kemudian pada tahun 2010 kalau saya tidak salah akhirnya dibuatlah kursus dengan menggunakan buku yang beliau karang tersebut. Nah, untuk kursus yang berjalan di Mustakili ada beberapa jenis. Ada kursus reguler, kursus offline. Kita bekerja sama dengan kampus Al-Azhar, UAE di Jalan Sisingamangaraja di Jakarta Selatan. Kemudian juga kita punya kursus online, ya, yang waktunya itu sepekan 2 kali. Dan kita juga punya program yang namanya Kafilah. Nah, ini namanya program Kafilah di mana kita bekerja sama dengan kantor-kantor atau lembaga-lembaga untuk mengadakan pelatihan bahasa Arab. Serta kita juga punya program yang namanya Arabic Camp, di mana kita bekerja sama dengan sekolah atau lembaga tertentu, memberikan matrikulasi bahasa Arab selama 1 bulan full lamanya, dari pagi sampai sore, belajar bahasa Arab, menyelesaikan 2 level di metode mustakili. Nah, di Mustaqillah sendiri sebetulnya kita memiliki 5 level atau 5 marhalah ya. Marhalah itu bahasa Arabnya level dari level yang paling dasar sampai level yang paling tinggi seperti itu. Tapi untuk di kelas kita ini kita tidak menggunakan kitab tersebut ya, karena kemarin saya disampaikan untuk fokus pembahasan kita di sini adalah fokus kepada percakapan ya, fokus kepada muhadasah ya. Kalau di Mustaqil sendiri itu setiap levelnya diselesaikan dalam waktu 24 sampai 32 pertemuan. Kalau level 1 itu 24 pertemuan, level 2, 3, 4, 32 pertemuan, kemudian level 5 terakhir itu kurang lebih 40 pertemuan. Nah, itu kalau di kursus reguler kita, baik kursus offline maupun kursus online. Adapun di program Kafle ini, insya Allah kita akan fokuskan kepada materi tentang muhadasahnya, materi tentang ya percakapan bahasa Arabnya dengan menggunakan pendekatan metode mustaqil insya Allah bismillahi ta'ala. Baik, itu mungkin sedikit gambaran ringkas ya terkait dengan metode mustakili yang insya Allah akan kita sama-sama pelajari beberapa pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita mulai daurah kita pada hari ini, satu-satu sekalian. Hal indakum soal? Insya Allah nggak ada ya. Baik. Mari kita buka terlebih dahulu daurah kita pada hari ini. Dari tadi saya bilang daurah ya. Daurah itu artinya kursus satu sazah ya. Daurah itu nanti kalau saya bilang daurah bermakna kursus ya. Daurah itu artinya adalah kursus. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah baru yang saya gunakan, saya akan menggunakan istilah itu dan berikan artinya kepada antum. Dan setelah saya memberikan artinya, saya tidak memberitahukan lagi itu artinya apa. Ya, ini agar antum terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Baik, kita akan buka kelas kita pada malam hari ini Ustaz-Ustaz sekalian. Namun, ya, saya ingin yang membuka kelas nanti setiap pertemuannya bergantian ya. Masing-masing dari antum ya bergantian untuk membuka kelas. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuka kelas dengan menggunakan bahasa Arab Ustaz sekalian. Baik, untuk membuka kelas pertama tentu kita mulai dari salam ya. Afwan, ini share screen saya terlihat nggak ya? Lihat Ustadz. Bentar ya. Nah, biasanya kalau memulai sesuatu kita mulai dari salam, ya nanti bagi yang kedapatan tugas membuka kelas ya, nah ini mulai dari salam. Kemudian adalah membaca mukaddimah. Mukaddimah itu artinya pembukaan ya, mukaddimah pembukaan. Ini dalam Islam adalah sesuatu yang disunahkan ketika kita mengawali suatu obrolan atau suatu perbincangan ya, atau bahkan di khutbah Jumat ya, atau khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Ini hukumnya wajib bagi seorang khatib mendahulukan khutbahnya dengan membaca mukaddimah. Nah, mukaddimah itu isinya dua, pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Yang kita akan pilihkan mukaddimah mungkin yang singkat ya.
Tadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Baik, kita pilihkan salah satu bentuk mukadimah yang tidak terlalu singkat ya dan juga tidak terlalu panjang ya. Kalau kita mendengar mungkin penceramah-penceramah ya, ketika setelah salam itu membaca mukadimah, nah itu mukadimahnya bervariasi. Ada yang panjang gitu ya, ada yang pendek. Nah ini kita gunakan yang cukup familiar. Kita bahas dulu dari sisi kosakatanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji lillahi hanyalah milik Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in dan dengannya yaitu dengan Allah nasta'in kita meminta pertolongan ala umurid dunya waddin atas urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Nah, ini bentuk pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, untuk redaksi salawatnya di sini kita gunakan wassalatu wassalam. Salawat beserta salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin atas nabi dan rasul yang paling mulia yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan atas keluarga beliau wa sahbihi dan sahabat beliau ajmain seluruhnya. Amma ba'du. Nah, amma ba'du itu biasa digunakan untuk memisahkan antara mukaddimah dan juga isi. Ya, amma ba'du itu artinya adapun setelah itu, gitu ya. Adapun setelah itu. Nah, kemudian nanti saya minta yang membuka kelas ya membaca hayya bina, marilah kita membuka naftahu hazihi daurah. Tadi daurah artinya apa? Satu sazah kursus ya. Hayya bina naftahu hazihi daurah bi qiraati basmalah wa du'a. Basmalah wa du'a. Marilah bersama kita membuka daurah ini dengan membaca basmalah dan doa. Maka nanti kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk doanya yang kita baca, kita gunakan yang singkat saja. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, baik. Ini satu sekalian untuk cara ya membuka kelas pada hari ini dan eh, mudah-mudahan ya paling tidak untuk mukaddimah ini yang belum hafal gitu ya, yang belum pernah menghafalkan mukaddimah ini baik untuk dihafalkan karena kata Nabi kullu amrin tibalin la yubda'u bilhamdalah fau aqta kata Nabi. Segala sesuatu yang terdapat kebaikan apabila tidak diawali dengan hamdalah maka terputus dari rahmat Allah ya. Maka kita disunahkan sebelum antum misalnya mau memberikan presentasi atau antum mau menyampaikan sesuatu di hadapan orang lain, maka setelah salam ya disunahkan untuk membaca mukadimah terlebih dahulu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak Ustaz Ustazah? Hal indakum soal? Lah Ustadz, Lah ya, insya Allah ya. Baik, saya kalau mau gitu nanya satu. saya minta. Ya, oh ada yang mau nanya, silakan Ustaz. Tadi ada yang mau nanya kayaknya. Ada yang mau? Kalau Ya Ustaz Didit, Fadal Ustaz. kalau tadi apa namanya
daurah itu kan khusus ya, secara keseluruhan Iya, berarti ya. Kalau iya betul pertemuan Ustaz. aja dalam pertemuan kali ini itu bahasa Arabnya kok. Oh, pertemuan tuh bahasa Arabnya liko Ustaz. Ya, Liko, berarti hasil liko. gitu ya. Ya, kalau misalnya antum mau ganti liko, ya, bukan haza, bukan hazihi tapi haza, hazal liko, gitu ya. Ini saya taruh dalam kurung aja di sini. Antum kalau misalnya mau menyampaikan, marilah kita membuka pertemuan ini, berarti hayyibina naftahu hadal liko, liko, ya, pakainya haza bukan hazihi, karena dia mudzakkar laki-laki nggak ada ta'mar butohnya di akhir. Tapi kalau yang daurah karena ada ta'mar butohnya maka pakainya hazihi, hazihi daurah. Tapi kalau yang umum dipakai yang daurah. Kalau daurah itu lebih khusus kursus, tapi kalau liko itu pertemuan Ustaz. Ya, pertemuan apapun lah, ya mau itu daurah, mau itu kelas, mau itu pertemuan di kantor, ya, itu bahasa Arabnya liko, ya, liko. Nih, kalau Ah, yang oke. teman-teman di PKS ya juga ada istilah mereka liko ya untuk menyebutkan istilah untuk pengajian, nah itu liko. Tapi dalam bahasa Arab liko ini artinya pertemuan ya, pertemuan. Ah, baik, Ustaz. Baik. Halakoh Ya, juga sama Ustaz dibagi. bagaimana Ustaz? Halakoh. Halakoh, taib. Halakoh, halakoh itu perkumpulan Ustaz. Halakoh itu sifatnya lebih khusus dia. Halakoh, antum duduk-duduk dalam satu majelis, nah itu halakoh ya. Halakoh ya perkumpulan lah kalau halakoh itu. Halakoh. Kalau antum Baik, mau baik. pakai halakoh ya boleh-boleh aja, tapi nanti pakainya berarti hazihi. Aibina naftahu hazihil halakoh ya. Biqiraatil basmalah wa doa. Baik, baik, Ustaz. Ah, Baik. Nah, Afan Ustadz, kalau gitu saya minta Ustadz Didit, ya, Ustadz Didit boleh bantu saya Ustadz dibuka kelas hari ini Ustadz. ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sungguh jawab dulu ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya bina naftahu hadhihi هذه الدورة بقراءة البسملة والدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله Rabbana الرحمن zidna ilman الرحيم. warzuqna ربنا fahman. زدنا علما وارزقنا فهما. آمين. Amin. Tiap syukron. Barakallahu fiq. Jazakallah khair ya Ustadz. Taib, Afwan Ustadz, sedikit saya koreksi Ustadz. Untuk tadi mukadimah yang antum baca, berarti antum sudah hafal ya mukadimah untuk bentuk yang ini. Tapi tadi ada tambahan yang tidak perlu diucapkan dan ini biasa kita temukan di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ada tambahan waw sebelum ala. Ini sebetulnya wawunya ini tidak perlu dihadirkan Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Berikutnya ala umurid dunya waddin. Karena kalau kita lihat dari sisi arti, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam, wa bihi nasta'in, dan dengannya kita meminta pertolongan. Nah, kalau ditambahkan waw di sini dan atas urusan dunia dan agama. Padahal ini masih lanjutan sebetulnya. Ala umuri dunia waddin itu lanjutan dari meminta pertolongan. Meminta pertolongan apa? Atas urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Gitu ya. Jadi tidak perlu pakai wa sebelum ala. Gitu ya. Dan kemudian Baik, untuk Ustaz. ini tadi, nah, wa ala alihi ini boleh dibaca wa sahbihi, ya. Boleh juga dibaca wa ashabihi. Nah, kalau ashabihi menggunakan bentuk jamak. Dua-duanya boleh digunakan. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Tapi sekali lagi syukran, jazakallah khair, fatahullah alaik ya Ustadz Didit yang telah Ya, membuka daurah kita pada hari ini. Ayyuhal syukran asatis Ustaz. wal ustazah, afwan Ustaz. Ayyuhal asatis wal ustazah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Taib, ini pertemuan kedua kita satu sekalian. Ini program kita ini adalah program muhadasah ya, program apa namanya, percakapan bahasa Arab. Tapi nanti kalau ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang perlu disampaikan dan berkaitan dengan materi kita, nanti pun juga akan saya sampaikan terkait dengan materi tersebut.
Sedikit memurojaah materi yang kemarin pada pertemuan yang pertama, satu sekalian, kita mempelajari ya ta'aruf bagian pertama. Ta'aruf itu artinya perkenalan, ya, perkenalan. Nah, kemarin itu kita belajar bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri sendiri. Kaifa tarekah li nata'arraf an nafsina. Nah, di sini saya meroja sejenak. Sebelum kita memberitahukan nama kita, tinggal di mana, kemudian dari mana asal kita, biasanya kita mengawali dengan kalimat ya pembuka, ya, kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka yang bisa kita gunakan di sini, ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismahuli itu artinya adalah izinkan saya, perkenankan saya. An u'arrifakum, untuk memperkenalkan kepada kalian ala nafsi, atas diri saya. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Tapi ada beberapa hal yang diperkenalkan. Ini sekaligus saya memperkenalkan diri saya. Ismi Kamil. Ismi Kamil maknanya adalah nama lengkap saya. Ismi artinya nama saya. Kamil lengkap, ya, nama lengkap saya Ahmad Syauqi. Berikutnya adalah tuna dunani. Tuna dunani artinya kalian dapat memanggil saya. Kalian dapat memanggil saya. Ini nama panggilan lah gitu ya. Tunadu nani bahasa Arabnya. Tayyib. Nah ini tunadu nani Syauqi. Ya saya biasanya dipanggil Syauqi. Kemudian yang ketiga adalah askun. Askun maknanya adalah saya tinggal. Askunu artinya saya tinggal. Ya. Askunu fi. Saya tinggal di mana? Ya. Askunu fi. Saya tinggal di. Nah, kalau misalnya kita mau menyebutkan nama jalan, ya, rumah kita, askunu fi syari bahasa Arabnya. Syari itu bermakna jalan. Askunu fi syari. Saya tinggal di jalan namanya Jalan Cipete. Berarti askunu fi syari Cipete. Fi Jakarta Al-Janubiyah, di Jakarta Selatan. Jakarta Al-Janubiyah artinya Jakarta Selatan. Nanti kita juga akan pelajari ya bahasa Arabnya Selatan, Barat, Utara, Timur, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ana min. Saya berasal dari kota apa? Ya, ana saya, min artinya dari, saya dari. Taib, kalau saya asli dari Jakarta. Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Nah, berikutnya adalah ya menjelaskan saya orang apa. Ya, saya orang apa. Kemarin kita sudah belajar kalau di dalam bahasa Arab kita mau menyebutkan saya orang Indonesia, saya orang Australia, saya orang Pakistan, saya orang Malaysia, atau misalnya daerah, saya orang Betawi, saya orang Sunda, saya orang Kalimantan, dan lain sebagainya. Caranya itu adalah nama tempat dikasrahkan huruf terakhirnya dan ditambahkan ya yang bertasydid. Nah, kemarin ya kita sudah mencontohkan beberapa contoh. Misalnya di sini ada ya nama tempat yaitu Arab. Arab ya, Arab itu bahasa Arabnya Arab. Kalau kita mau bilang orang Arab untuk laki-laki, tadi rumusnya harokat terakhir dikasrahkan menjadi Arabi dan tambahkan ya yang bertasydid menjadi Arabiyun atau Arabi, bermakna orang Arab, ya. Tapi laki-laki, karena kalau untuk perempuan dalam bahasa Arab itu dibedakan dengan ta'ul marbutah, ya, maka ditambahkan tak marbutah untuk perempuan menjadi ana Arabiyah, orang ya Arab untuk perempuan. Kemudian contoh berikutnya adalah Mesir. Mesir itu negara Mesir. Kalau orang Mesir laki-laki berarti bahasa Arabnya Mesri. Kalau perempuan Mesriyah. Selanjutnya Indonesia. Indonesia itu nama negaranya, nama tempatnya. Indonesia. Kalau orang Indonesia, maka bahasa Arabnya Indonesi. Indonesi. Ya. Kalau perempuannya Indonesia. Indonesia.
Kemudian untuk nama daerah juga sama ya. Misalnya ada Banten ya. Misalnya orang Banten laki-laki Bantani. Kalau perempuan Bantaniyah. Ya, kalau disebutkan harokat akhirnya Bantaniyun, Bantaniyatun gitu ya. Tapi kalau untuk muhadasa percakapan harokat akhirnya biasanya disukunkan. Jadi Bantani atau Bantaniyah. Nah, satu saza. Eh, misalnya saya punya negara Palestina. Palestina artinya negara Palestina. Palestina. Berarti kalau orang Palestina itu bahasa Arabnya apa? Untuk laki-laki. Tadi bahasa Arabnya Filistin. Filistin. Kalau orang Palestina laki-laki bahasa Arabnya menjadi apa, Ustazah? Filistin. Palestini. Filistini. Oh, Oh, tambahin I. Filistin. Ya, tambahin ya yang bertasydid. Filistini. Kalau perempuan, orang Palestina perempuan berarti bahasa Arabnya apa? Palestina. Ya, Filistiniyah. Filistin. Tambahin yah belakangnya ya. Kemudian kalau saya punya misalnya negara eh, Amerika. Amerika nama negaranya. Kalau orang Amerikanya untuk laki-laki menjadi apa? Ameriki. Amriki, Am- sahih, Amriki. Kalau perempuannya, Amriki ya. Amrikiyah, ya, Amrikiyah. Berikutnya, kalau misalnya ada negara Sudan, huruf terakhirnya nun, Sudan. Kalau orang Sudan laki-laki berarti bahasa Arabnya apa, Ustaz Ustazah? Sudani. Sudani, Sudania. sahih, Sudani. Kalau perempuan, Sudania. Sudani ya. Sudani yang sahih, Sudani. Nah, ini juga bisa digunakan untuk nama daerah ya. Misalnya Batawi, ya, orang Betawi. Kalau perempuan Batawiyah, ya. Orang misalnya di eh, Kalimantan itu ada suku namanya Banjar. Saya ini orang Banjar. Berarti bahasa Arabnya apa? Jari. Banjaria. Banjari. Kalau perempuan Banjaria. Jari ya. Banjariyah. Kemudian ya Jawa nama tempatnya. Kalau orang Jawa berarti bahasa Arabnya apa Ustaz Ustazah? Jawi. 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 Kalau perempuannya apa? Jawi ya. Jawi. Jawiyah. Jawiyah. Kemudian kalau Sunda. Nah, kalau Sunda nanti ditambahkan wawu biasanya di akhir, ya. Kalau orang Sunda jadinya apa? Sundani. Sundawi. 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 Ya, Sundawi. Iya, Sundawi. Kalau perempuannya apa? Sundawi. Ya. Sundawi. Ya. Baik. Di dunia Islam itu kita banyak menemukan nama-nama ulama kita yang masyhur atau terkenal dengan nama tempat asalnya. Sebut saja misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan nama beliau, tapi nama tempat beliau berasal dari kota Bukhara. Menjadi Bukhari, artinya orang Bukhara. Kemudian ada juga Tirmidzi. Tirmidzi. Ya, itu juga sama ya, Imam Tirmidzi bukan nama asli beliau, tetapi nama tempat beliau berasal dari kota Tirmidz. Ya. Di Indonesia pun juga ada ulama-ulama kita yang terkenal di dunia ya Islam, Jazirah Arab yang terkenal dengan nama tempat asal mereka. Sebut saja misalnya di kota Banten ada Syekh yang terkenal ya bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian misalnya di kota Padang Syekh Ahmad Al-Fadani. Orang Minang ada Syekh Yasin Al-Minangkabawi ya. Minangkabawi orang Minang ya dan lain sebagainya. Nah, maka itu cara dalam bahasa Arab untuk menyebutkan orang apa. Itu mungkin kalau di bahasa Inggris itu sama kayak AN gitu ya. Indonesia menjadi Indonesian. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya caranya ditambahkan ya yang bertasydid. Baik, kemudian yang terakhir itu adalah menyebutkan profesi.
Bahasa Arabnya adalah mihnati. Mihnah itu artinya profesi. Mihnati, profesi saya. Baik, di sini ya kemarin ada beberapa kosakata. Eh, Muwazzaf yang pertama artinya adalah insinyur. Kalau perempuan, muwazzafah. Kemudian tabib, ya, dokter. Kalau perempuan, tabibah. Kemudian muhandis, insinyur. Kalau perempuan, muhandisah. Untuk yang ustazah-ustazah ada rabbatul bait, ibu rumah tangga. Kemudian ada juga tajir, di mana pedagang. Kalau perempuan, tajirah. Kemudian ditutup ya perkenalan dengan mengucapkan hadza ta'arufun minni. Ini perkenalan dari saya. Syukron katsiran ala ihtimamikum ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materi yang kemarin satu saja ya. Ini bagi yang belum mengikuti materi yang lalu, ini catatannya sudah saya tulis, sudah saya save di Google Drive ya, nanti bisa diakses. Linknya sudah saya berikan di grup. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua. Untuk materi kedua ini ya, masih tentang ta'aruf satu saja, ta'aruf bagian yang kedua. Tapi sebelum kita masuk pada materi yang kedua, ta'aruf bagian kedua, kalau kemarin ta'aruf bagian pertama itu memperkenalkan diri sendiri, nanti pada bagian yang kedua ini kita saling berkenalan antar satu dengan yang lain. Berarti ini nanti membutuhkan pasangan dua orang seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi ta'aruf yang kedua, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada antum, yaitu materi atau kosakata yang sangat penting untuk kita hafalkan, terutama bagi kita yang ingin belajar ya bahasa Arab ya, eh, perlu dan harus nampaknya kita memperbanyak pembendaharaan kosakata kita Ustaz Ustazah. Kosakata itu bahasa Arabnya adalah mufrodat ya, mufrodat ya. Mufrodat di mana kosakata. Karena eh, kita belajar bahasa Arab tapi kalau nggak mengupayakan untuk menghafal mufrodat, menghafal kosakata, ya itu ibarat antum mau masak semur jengkol misalnya, waduh semur jengkol. Antum mau masak semur jengkol, peralatannya antum sudah siapkan. Penggorengan sudah ada, kompor sudah ada, minyak sudah ada, bumbu-bumbunya sudah ada. Tapi menu utamanya belum ada, jengkolnya nggak ada. Nah, itulah ya gambaran ya kita belajar bahasa Arab hanya sekedar belajar kaidah gramatika saja tanpa mengupayakan untuk menghafal dan menambah pembendaharaan kosakata kosakata kita, maka ya percuma juga ya. Mau dikemanain gramatika bahasa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ya kuasai kalau kita tidak mempunyai pembendaharaan kosakata. Bahkan ya kalau kita belajar bahasa, yang paling penting itu sebetulnya bukan gramatika bahasanya, tapi ya mufrodat dan kosakata yang kita hafalkan dan kita kuasai. Maka dari itu ya di Mustakili nanti ya akan ada eh, hafalan-hafalan kosakata bahasa Arab yang kita racik dan kita ramu dalam bentuk lagu, terutama materi-materi yang berhubungan dengan kaidah bahasa gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini suatu saja kita akan menghafalkan beberapa mufrodat atau kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan kata tanya. Kata tanya. Kata tanya itu bahasa Arabnya adalah istifham. Apa bahasa Arabnya kata tanya suatu saja? Istifham. 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 Itu bahasa Arabnya begini, tulisan bahasa Arabnya seperti ini nih. Saya tulis tulisan bahasa Arabnya istifham. Istifham itu artinya adalah kata tanya. Nah, bagi kita yang mau belajar bahasa Arab, terutama yang kita mau ya mempelajari dan menguasai percakapan bahasa Arab, maka langkah pertama yang harus kita hafalkan adalah eh, kosakata bahasa Arab yang berhubungan dengan pertanyaan, ya, yang berhubungan dengan pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya, kalau tidak salah dulu waktu saya sekolah itu ada rumus menghafal kata tanya
5W 1H ya. What, when, where, who, why, how gitu ya. Ini dalam bahasa Arab nih nggak ada nih rumus begitu nih. Maka di Mustaqili kita buatkan lagunya dengan harapan mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk dihafalkan. Ada beberapa kata tanya satu saja di sini. Yang pertama adalah ma. Ma itu artinya apa? Kemudian yang kedua, maza. Ini maza juga sama artinya apa? Ya, tapi kalau maza itu nanti penggunaannya setelah kata maza itu biasanya menggunakan kata kerja. Contohnya apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu baca, nanti pakainya maza. Kemudian yang ketiga adalah man. Man artinya siapa. Man bimana siapa. Kemudian selanjutnya adalah kam. Kam itu berapa, ya. Kam bimana berapa. Kemudian adalah hal. Hal artinya adalah apakah. Selanjutnya ada kata aina, artinya di mana. Kemudian mata, bimana kapan. Limaza, bimana kenapa. Dan terakhir kaifa, bimana bagaimana. Nah, untuk menghafalkan ke-9 kata tanya ini ada lagunya satu saja. Ya, ada lagunya. Jadi nanti antum di Mustakili, mohon maaf ya, eh, agak-agak kayak apa? Kayak PGTK sedikit lah, karena ada nyanyian-nyanyiannya ya. Mudah-mudahan bisa lebih memudahkan antum untuk menghafal. Nah, lagunya begini satu saja. Ma apa maza apa man itu siapa, kam berapa, hal apakah, aina itu di mana, mata itu kapan, limaza kenapa, kaifa itu bagaimana, mata itu kapan, limaza kenapa, kaifa itu bagaimana. Tayyib. Ya. Nah, ini lagunya pakai nada lagu apa ya? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Nah, itu pakai nada lagu itu. Baik, yuk sama-sama Ustaz kita cek vokal dulu yuk. Tayyib. Wahid, isnani, salasah. Ma Ma apa apa man maza apa apa man man itu itu siapa, siapa, kam kam berapa berapa, hal hal apakah apakah, aina aina itu itu di di mana, mana, mata mata itu itu kapan, kapan, lima limaza kenapa, kenapa, kaifa kaifa itu itu bagaimana, bagaimana, mata mata itu itu kapan, kapan, lima limaza kenapa, kenapa, kaifa kaifa itu itu bagaimana. bagaimana. Widih, wow, mumtaz, mumtaz, mumtaz. Mumtaz itu artinya wow, keren ya. Mumtaz gimana baik, bagus, sempurna. Taib. Nah, tadi kaifanya kai di agak disambung sedikit ya. Kaifa gitu ya. Mata itu kapan, limaza kenapa, kaifa itu bagaimana, mata itu kapan, limaza kenapa, kaifa itu bagaimana. Taib. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Ya, saat itu Ustazah, mungkin saya mau tunjuk satu orang Ustazah ya untuk baca ya, nyanyikan lagu ini. Boleh mungkin saya tunjuk satu orang dari Ustadz, satu orang dari Ustazah. Ustadz Edwin. Wih, Ustadz Edwin. Ustadz Edwin, boleh cek suaranya Ustadz? Nah, Ustadz, Tafadhol ya Ustadz. sambil ngasuh nih Ustadz. Gimana Oh, Ustadz? Masya Allah. Ya, silakan ini Ustadz. Apa Nyanyi? namanya? Ya, nyanyi Ustadz, nyanyi Ustadz. Ayo, kita nyanyi tak. Nah, Bismillah. Ma apa, maza apa, man itu siapa, kam berapa, hal apakah,
Aina itu di mana? Mata mata itu kapan? Limaza kenapa? Kaifa itu bagaimana? Mata itu kapan? Limaza kenapa? Kaifa itu bagaimana? Wih, mumtaz. Barakallahu fiik. Fatahlah alaikum Ustaz Edwin dan putrinya tercinta. Putri atau putra Ustaz? Putri sama putra Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi Dua-duanya ya, ini ikut belajar. dua-duanya ikut belajar Ya, ya. ya Mudah-mudahan Allah. jadi anak soleh, soleha insya Allah. Amin. Amin. Baik, syukran barakallahu fiik Ustaz Edwin. Selanjutnya saya minta perwakilan dari ustazahnya. Boleh ya? Ustazah siapa ya? Ustazah Risa, Ustazah Risa. Ada Ustazah Risa? Ya, Ya, Ustazah Risa boleh itu Ustazah dinyanyikan Ustazah. ma apa ma ma apa ma mazas ma apa madas ma ini apa melodinya? Ma Ma apa apa maza mada apa apa man itu siapa? Mumtaz. Kamu berapa hal apakah aina itu di mana? Mata itu kapan? Limata kenapa? Kaifa itu bagaimana? Mata itu kapan? Limata kenapa? Kaifa itu bagaimana? Iya, barakallahu fiik, Ustazah Fatahullah alaik, Masya Allah. Ya, ini walaupun ya agak-agak bid'ah sedikit ya, tadi dua-duanya ya, pada bagian kaifanya, tapi sudah cukup baik, barakallahu fiikum, bisa dan Ustaz sekalian. Sekali lagi ya, terakhir ini saya contohkan lagi lagunya. Ma apa maza apa man itu siapa? Kam berapa hal apakah aina itu di mana? Mata itu kapan? Limaza kenapa? Kaifa itu bagaimana? Mata itu kapan? Limaza kenapa? Kaifa itu bagaimana? Taib. Masya Allah. Baik, ayolah Asatidz, saudara Ustazah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada yang mau bertanya dulu nggak Ustaz Ustazah? Nih, ada yang, Ustaz Edwin. Nanti boleh diminta Ustaz materinya. Siap Ustaz, materinya ada di Google Drive Ustaz. Linknya sudah ada di grup ya. Pekan lalu sudah saya kirimkan link Google Drive-nya di grup. Ada yang mau bertanya Ustaz Ustazah? Hal indakum soal? Insya Allah tidak ada ya. Nah, sekarang satu saja kita akan masuk pada materi percakapan kita atau muhadasah kita. Ini materi yang kedua yaitu materi tentang percakapan antara dua orang. Tapi ketika percakapan, ini yang pertama kita mulai, kita mulai dengan salam biasanya. Ini ceritanya ada ya dua orang ya, bisa sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan atau satu lagi satu perempuan. Pertama ketika bertemu tentunya kita buka dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ungkapan pembuka ya. Ungkapan salam pembuka selain Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Tapi satu lagi nanti selamat datang. Ya, ahlan wa sahlan. Jawabannya adalah ahlan bik. Untuk mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Arab, Ustaz Ustazah, kita bisa mengucapkan sabahul khair. Sabahul khair. Sabah itu artinya pagi, khair itu artinya baik. Sabahul khair bermakna pagi yang penuh dengan kebaikan. Dijawab sabahun nur, pagi yang penuh dengan cahaya. Sabahun nur. Ya. Ini tapi kalau diterjemahkan bebasnya artinya selamat pagi. Sabahul khair, jawabannya sabahun nur. Ya sambil diingat-ingat ya. Baik. Sabahul khair, jawabannya apa? Sabahun nur. Baik, sabahun nur. Nah, berikutnya adalah selamat siang. Selamat siang. Kalau selamat siang dalam bahasa Arab, kita bisa mengucapkan naharukas sa'id.
Naharuka sa'id. Taib. Untuk yang artinya siang itu cuma naharunya saja sebetulnya. Nahar itu artinya siang. Nah, adapun kaf di akhir ini, kaf yang eh, kembali kepada orang yang sedang kita ajak berbicara. Kalau misalnya saya berbicara atau menyampaikan kepada laki-laki, maka harokatnya fathah. Naharuka, artinya siangmu. Kalau saya berbicara kepada perempuan, maka harokat kafnya diganti kasrah. Menjadi naharuki. Naharuki. Ya. Ditambahkan kata Sa'id. Sa'id itu artinya adalah bahagia. Ya. Maka ya ketika disambung naharukas Sa'id untuk berbicara kepada laki-laki, naharukis Sa'id untuk berbicara kepada perempuan. Artinya siangmu berbahagia. Untuk jawaban dari naharukas Sa'id atau naharukis Sa'id adalah naharukal mubarak. Jadi tinggal kita mengganti kata Sa'id dengan kata mubarak. Mubarak itu artinya diberkahi. Ya. Naharukas Sa'id, jawabannya naharukal mubarak. Kalau untuk perempuan, naharukis Sa'id, jawabannya naharukil mubarak. Itu selamat siang. Ya, diingat-ingat satu saja ya, diingat-ingat. Selanjutnya adalah selamat sore. Kalau selamat sore, tinggal kita ganti kata naharunya saja. Ya, ini kan naharu artinya siang. Kalau selamat sore, kita ganti dengan kata masa'u. Masa itu artinya sore. Ya, yang belakangnya sama. Masa'u kas-sa'id. Jawabannya masa ukal mubarak. Masa ukal mubarak. Ya, masa ukal mubarak. Selamat malam pun juga sama nanti untuk pasangannya. Adapun kalau malam sendiri bahasa Arabnya ada deh lailah. Lailah ya. Ada istilah di bulan puasa itu Lailatul Qadar. Malam ketetapan ya, malam qadar. Kalau kita mau mengucapkan selamat malam kepada laki-laki, Lailatukas sa'idah. Ada yang berbeda sedikit. Kalau pada selamat siang dan selamat sore tidak ada tak marbutah di belakang, ketika selamat malam ini ditambahkan tak marbutah. Kenapa demikian? Karena untuk mengikuti daripada kata lailahnya. Lailah itu berjenis perempuan karena berakhiran tak marbutah. Ya, tak marbutah itu tak yang menjadi ciri perempuan. Maka nanti pasangannya juga harus perempuan. Lailatukas sa'ida, jawabannya lailatukal mubarakah. Ya, ini juga sama ditambahkan tak marbutah. Ya, lailatukal mubarakah. Yang terakhir adalah ucapan selamat datang. Bahasa Arabnya adalah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Di mana selamat datang. Jawabannya adalah ahlan bik. Ahlan bik. Nah, mari yuk sama-sama kita praktekkan sekalian. Saya akan menyapa antum terlebih dahulu. Antum kemudian jawab ya sapaan saya. Saya mulai dari selamat pagi. Sabahul khair. Sabahun nur. Taib. Naharukas sa'id. Naharukal mubarak. Mubarak. Kemudian selamat sore. Masa'ukas sa'id. Masa'ukal mubarak. Mubarak. Selamat malam. Lailatukas sa'idah. Lailatul Mubarakah. mubarakah. Kemudian selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Jamil jiddan. Barakallahu fikum. Ini namanya ucapan pembuka atau ucapan salam. Ya, kalau bahasa Inggrisnya greeting. Ya, bahasa Arabnya tahiyah. Ya, tahiyah. Ucapan ya pembuka atau ucapan salam. Selanjutnya tadi yang pertama salam, waalaikumsalam, kemudian mengucapkan selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Selanjutnya adalah menanyakan kabar. Saudara sekalian, kalau kita mau menanyakan kabar kepada orang lain, maka kita bisa menggunakan ya pertanyaan kaifa haluk, kaifa haluk, ya.
Ini untuk harokat di huruf kafnya sendiri menyesuaikan kepada lawan bicara. Kalau lawan bicara kita laki-laki, kaifa haluka. Kalau lawan bicara kita perempuan, kaifa haluki. Tapi kalau mau ngikutin gayanya orang Arab itu biasanya di wakof harokat akhirnya, ya. Berarti menjadi apa? Kaifa haluk. Kaifa haluk. Untuk jawabannya, alhamdulillah ana bi khair. Ya. Kalau mau dibaca bi khairin, tapi lebih baik diwakafkan saja ya untuk mendapatkan gaya berbicaranya orang Arab. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik ya. Bi khair itu artinya baik. Nah, kalau kita mau menanya balik ya, kalau kamu gimana kabarnya? Cukup kita menggunakan wa anta kalau lawan bicara kita laki-laki. Kalau lawan bicara kita perempuan, wa anti, atau kalau mau diwakaf, wa ant, gitu ya. Wa ant. Nah, bebas ya, mau diharokati, mau diwakaf, boleh. Gitu ya. Nah, untuk jawabannya, alhamdulillah ana bi khair aydan. Aydan itu artinya juga. Alhamdulillah ana bi khair aydan. Nah, ini untuk menanyakan kabar. Nah, kita praktekin dulu untuk nanyain kabar nih. Saya nanya kabar antum, nanti antum jawab, kemudian nanya balik ke saya. Baik, kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi Inna khair. bi khair. Wa anta? Anta. Cakep. Alhamdulillah, ana bi khair aydan. Sekarang gantian, antum yang nanya dulu, nanti saya yang jawab. Silahkan antum tanya saya Ustaz. Ustazah. Kaifa haluk? Haluk. Alhamdulillah, ana bi khair. Wa ant? Alhamdulillah. Ana bi khair aydan. Baik. Berikutnya adalah menanyakan nama. Ya, kalau tadi menanya kabar, selanjutnya menanyakan nama. Kalau kita mau menanyakan nama kepada orang lain, siapa namamu? Maka kita bisa menggunakan kalimat masmuka. Kalau lawan bicara kita laki-laki, kalau perempuan masmuki. Kalau kita mau ngikutin gayanya orang Arab di wakaf, masmuk, masmuk. Ya, siapa namamu? Untuk menjawab pertanyaan ya Mas Muka atau Mas Muki, jawabannya adalah ismi. Ismi. Nah, ismi ya artinya adalah nama saya. Mana yang artinya saya? Yang artinya saya itu ya di belakang ini ya. Ya di belakang ini artinya saya gitu ya. Ismi Ahmad misalnya. Kalau kamu siapa? Sama kayak tadi caranya. Wa ant, wa anta, wa anti, ya. Ismi Mahmud. Ismi Mahmud misalnya. Yuk langsung kita praktikkan Ustaz Ustazah. Ya, nama saya Ahmad, nama ya antum ya Umar. Oh, nama antum Umar. Ya, baik, saya mulai. Mas Muka. Ismi Umar. Ismi Umar. Edwin. Wa Wa anta? anta. Iya, Ismi Ahmad ya. Ada yang Umar, ada yang Edwin. Iya. Gak apa-apa Ustaz. Tayyip. Nanti habis ini praktek berdua-berdua Ustaz ya. Ini kita praktek jama'i dulu. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menanyakan asal dari mana kamu. Kalau kita mau bertanya dari mana kamu, kita bisa menggunakan kalimat min aina anta atau min aina anti atau mau diwakaf min aina ant. Bukan, wa anta Min. itu Tata bilang wa anta. Tata bilang wa anta. Wa anta. Ismi Edwin. Nah, Apa Ustaz? Belum di mute Ustaz Edwin lagi ngajarin ke anaknya. Taib. Nah, itu bagus Ustaz. Saya harapkan begitu Ustaz. Antum kalau misalnya mendapatkan ilmu sedikit saja langsung diajarkan kepada orang lain karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Paling tidak ajarkan untuk ini keluarga harus diri seru sendiri. belajarnya. Taib. Nah, berikutnya Ustazah, kita akan ya praktek bagaimana menanyakan asal dari mana kamu, dari mana kamu. Kalau kita mau bertanya dari mana kamu, ya tadi bahasa Arabnya adalah min aina anta. Kalau lawan bicara kita laki-laki, kalau perempuan anti, atau kalau mau diwakaf ant.
Min sendiri artinya dari. Aina itu mana? Dari mana bahasa Arabnya? Min aina. Ustadz Untuk boleh menjawab tanya pertanyaan, sebentar. boleh Ustaz, boleh. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Silakan Ustaz. Yang Mas Muka tadi ya, Mas Iya. Muka. Itu memang nggak pakai al gitu ya, Ustadz ya? Mal ismuka gitu, enggak ya? Oh, ini secara tulisan. Oh ya Ustaz, ya memang dia tulisan asalnya dia begini Ustaz. Ya, tulisan asalnya begini. Tapi ya secara penulisan ketika ada ma yang dia sudah alif di belakang, ini bisa disederhanakan, ini alif ininya bisa hilangkan kemudian disambung gitu ya. Ini untuk ikhtisar saja, untuk apa namanya meringkas ya. Pun kalau misalnya antum tulis seperti ini juga tidak apa-apa Ustaz. Ya. Jadi kalau di alifnya dihilangkan kemudian diringkas ya disambungkan kepada ma ini boleh atau mau ditulis terpisah seperti ini juga boleh. Yang namanya hamzahnya hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang dia tidak dibaca ketika ada huruf ya yang mendahuluinya. Tetapi ketika dia berada di awal ya maka harus dibaca harokatnya menjadi ismi. Tapi kalau sudah ada huruf yang mendahulunya maka hamzahnya tidak berharokat ya, tidak berharokat menjadi masmuk. Nah, Nggak, seperti itu ya maksud Ustaz. saya nggak ada alif lam ya, alif lam nggak ada ya Ustadz ya. Oh, alif lam seperti Iya. ini. Iya, Oh, iya, baik. ini kan definitif ya, bayangan saya kan suatu Ya, nama ketika dialog dua orang betul. kan nama kan definitif ya, nggak Ya, ada alnya ya. tertentu gitu ya. Nah, begini Ah, Ustaz. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada alif lam, alif dan lam seperti ini. Yang mana fungsi alif lam tersebut adalah tadi definitif atau dalam bahasa Arab adalah ma'arifah, mengkhususkan sesuatu. Kalau misalnya saya punya kata buku, buku itu bahasa Arabnya kitabun. Nah, tanpa ada alif lam di depan, maka kitabun tersebut ya bisa buku yang mana saja. Itu masih umum, belum tertentu, belum saya khususkan ya buku tertentu. Ketika sudah saya tambahkan alif lam di depan menjadi alkitab ya, maka bukunya sudah khusus ya, sudah definitif, sudah tertentu, sudah ma'rifah. Maka buku yang itu yang saya maksudkan. Seperti dalam Al-Qur'an misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, itu Alkitab menggunakan alif lam karena yang mau dituju di situ bukan kitab-kitab yang lain, tapi Alkitab yaitu Al-Qur'an, maka ditambahkan alif lam. Jadi fungsi alif lam itu adalah untuk mengkhususkan suatu kata. Di dalam bahasa Arab, kata ganti ya, kata ganti saya, kamu, dia, mereka itu mempunyai fungsi yang sama juga untuk mengkhususkan kata, Ustaz. Jadi kalau saya bilang buku tanpa ada alif lam di depan bisa buku yang mana saja. Tapi kalau saya sudah bilang buku saya atau bukumu atau bukunya, maka itu sekarang menjadi definitif, menjadi tertentu, ya, menjadi spesifik, ya. Nah, maka dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh bertemu dua ciri tertentu dalam sebuah kata. Dalam kata ismuka, ini sudah ada ciri tertentu yaitu kata ganti di akhir. Ya. Nah, yang mana ini tidak boleh dipertemukan dengan alif lam di depan, nabrak Ustadz. Ya. Eh, ini misalnya begini ya, mas muka, ya gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena alif lam fungsinya untuk mengkhususkan kata benda, kemudian kaf atau kata ganti di akhir pun juga sama, adalah untuk mengkhususkan kata benda. Nah, tidak boleh dalam bahasa Arab terjadi dua pengkhususan dalam satu kata. Maka alif lamnya tidak kita gunakan di sini Ustadz. Ya, alif lamnya tidak digunakan. Bisa dipahami Ustadz? paham Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama Ustadz. Baik, Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Ya, tadi kalau kita mau menanyakan asal dari mana kamu, min aina anta, jawabannya ana min, saya dari. Ya, saya dari. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Ana min Surabaya, ana min Makassar, ana min Palembang, ana min Jambi, ana min Malang. Ya, wa ghairu zalik dan lain sebagainya. Kalau kita mau menanya balik, ya cukup ya sama kayak tadi, wa ant, ya, wa anta, wa anti gitu ya.
Nah, kemudian jawabannya ana min. Saya dari mana? Baik. Nah, kita praktekkan dulu satu saza ya. Misalnya saya dari Jakarta, antum dari Surabaya. Saya dari Jakarta, antum dari Surabaya. Tapi saya nanya dulu ya. Min aina ant? Ana min Surabaya. Nah, tanya balik Ustaz. Wa anta? Ana min Jakarta. Sekarang gantian. Antum yang nanya dulu, saya yang jawab. Min aina Min anta? aina anta? Ana min Jakarta. Wa ant? Ana min Ana min Surabaya. Surabaya. Taib, barakallahu fikum. Berikutnya adalah menanyakan tujuan, ya, menanyakan tujuan. Ya, siapa tahu antum misalnya lagi berangkat umroh gitu ya. Kemudian di sana antum ketemu sama orang Arab, ya. Antum mau apa namanya? Praktek ya. Mau nanya dari mana kamu? Min aina anta? Ya, mau kemana kamu? Ila aina anta, ya. Nggak taunya orang Arabnya bisa bahasa Indonesia ya. Kalau di Saudi, Mekah, Madinah itu banyak pedagang-pedagang sana tuh yang bisa bahasa kita ya, bisa bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita mau menanyakan kamu mau kemana, kita bisa menggunakan ila aina anta. Tinggal kita ganti min dengan ila. Ila itu artinya ke. Ila aina, ke mana? Ya, ila aina anta. Kamu mau kemana bahasa Arabnya? Kalau kamunya perempuan, ila aina anti. Kalau mau diwakaf, ila aina ant. Saya mau ke, cukup kita menggunakan ana ila. Ana ila, ya. Misalnya ana ila, ya. Ana ilal masjid, mau ke masjid. Atau ana ila Monas, mau ke Monas. Ana ila Bandung, mau ke Bandung. Ana ila Jogja, mau ke Jogja. Ana ila madrasah, saya mau ke sekolah dan lain sebagainya. Ya, nanti disesuaikan saja ya dengan ini maunya kemana gitu ya. Kalau mau nanya balik ya sama, menggunakan kata wa ant, wa anta, wa anti. Kemudian untuk jawabannya pun juga sama, ana ila. Ya, ana ila jannah. Oh, saya mau ke surga. Ya sama, kita juga mau ya. Ana ila jannah. Baik, itu tadi satu sasa untuk menanyakan tujuan. Coba saya mau ajak antum praktek bersama dulu untuk menanyakan tujuan. Contohnya misalnya saya mau ke Bandung, antum mau ke Monas. Oh, saya mau ke Bandung, antum mau ke Monas. Saya akan bertanya terlebih dahulu. Ila aina ant? Ana ila Ana Monas. ila Monas. Wa Wa anta? anta? Wa ant? Oh, ana ila Bandung. Gantian, antum nanya, saya jawab. Ila Ila aina aina anta? Ila ant? aina ant? Ana ila Bandung. Wa ant? Ana Ana ila ila Monas. Monas. Ana ila Monas. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan terakhir dia tutup dengan ucapan ilal liqa. Ilal liqa. Ilal liqa artinya sampai jumpa atau sampai bertemu lagi. Jawaban dari ilal liqa adalah ma'assalamah. Ma'assalamah. Ya, ma'assalamah itu kalau arti letter luck-nya ma'a artinya bersama atau menyertai, salamah keselamatan. Keselamatan menyertai. Ya, atau ya diartikan ya sampai jumpa juga gitu. Baik, itu dia satu saja untuk materi muhadasah kita pada hari ini ya. Untuk yang terakhir eh ini kalau misalnya kita praktek dua-dua boleh nggak ya satu saja ya? Waktunya udah lebih sedikit sih. Bagaimana Ustaz Ustazah? Boleh kali ya? Boleh, Ustaz. Boleh, boleh, Boleh boleh. ya. Taib. Besok libur kan Ustaz, Sabtu kan? Insya Allah. Iya. Kalau gitu, boleh lewat-lewat dikit lah. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan antum waktu sejenak ya untuk ini kayaknya kalau antum cuman baca doang habis dari sini wallahu alam bisawab kayaknya Ustaz. Jadi saya kasih waktu antum sejenak untuk menghafal ya, untuk menghafalkan ya. Baik, saya bagi-bagi deh, saya bagi-bagi dulu Ustaz Afan, saya bagi-bagi ya, saya bagi-bagi. Saya izin mute dulu ya semuanya ya. Baik, saya minta nanti Ustadz Didit dengan Ustadz Edwin. Ustadz Didit bagian sin. Ya, sin itu yang memulai. Ustadz Edwin yang jim. Berikutnya Ustadz Findri dengan Ustadz Haris. Ya, Ustadz Findri bagian sin. Ustadz Haris yang jim. Ustazah Nunik dengan Ustadz Rahmat. Ustazah Nunik yang bertanya, Ustadz Rahmat yang menjawab.
Terakhir Ustazah Risa dengan Ustadz Setiawan. Ustazah Risa yang bertanya, ya Ustadz Setiawan yang menjawab. Ustadz Haris ikut bergabung nggak Ustadz? Oh, beliau ini Lagi di jalan katanya Ustaz. berjalan. Iya, lagi di jalan beliau ya. Baik, saya akan berikan dulu antum waktu ya untuk menghafalkan. Nah, untuk yang bagian ini Ustazah ya, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang. Ya, ini dihafalkan semuanya Ustaz. Ya, dihafalkan semuanya ya. Pagi, siang, sore, malam dan juga selamat datang. Biar kosakatanya nambah Ustaz. Ya, biar kosakatanya nambah. Saya kasih waktu sejenak, nanti kita akan mulai praktek berdua-berdua. Tafadhol Ustaz, dihafalkan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ustazah ya. Saya izin untuk diumpetin dulu ya tulisannya. Eh, yang pertama saya persilakan Ustadz Didit dengan Ustadz Edwin. Ustadz Didit yang bertanya, Ustadz Edwin yang menjawab. Tafadhol ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahun nur. Ini langsung apa disebutkan semua Ustaz? Oh, sebutin semuanya Ustadz biar hafal Ustadz. Disebutkan semua. Selamat siang. Naharuka sa'id. Naharuka mubarakah. Mubarak. Mubarak aja Ustadz. Mubarak. Masa'us sa'id. Masa'uk mubarak. Mumtaz. Lailatuka sa'id. Lailatuk mubarakah. Iya, mubarakah. Masmuk. Selamat datang. Selamat datangnya belum Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Mumtaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah anna bi khair wa anta. Alhamdulillah ana bi khair aydan. Masmuk? Ismi artinya apa lupa Ustaz? Nama saya Ustadz Ismi Ustadz. Ismi Edwin wa anta. Ismi Didit. Min aina ant? Ana min Bandung wa anta. Ana min Bandung aydan. Ila aina anta? Artinya apa ini Ustaz? Mau kemana atau mau kemana Ustadz? Ila Kita aina anta? ila Jakarta wa anta. Ana ila madrasah. Sampai jumpa. Ma'assalamah ya Ustaz ya? Ila liko. Ila liko. Ila liqa. Ila liqa. Ma'assalamah.
Taib, Salam. mumtaz. Barakallahu fiik, Ustadz Didit dan Ustadz Edwin. Masya Allah, tabarakallah. Taib, syukran. Berikutnya Ustazah Findri dengan Ustadz Haris. Iya, betul ya? Ustazah Findri Ya. dengan Ustadz Haris. Haris Jadi, ada dua ya? Satu atau dua? Saya pendatang nih. oh, antum baru datang apa gimana Ustadz? Tapi nggak apa-apa. Gak Iya. apa-apa ya. Yang satu Haris Amin lagi di jalan. Jadi Mas Oh, Haris M nih Oh, sekarang oh antum. iya, ya iya, iya. saya Baik, wakili. baik, baik. Ya, siap Ustadz. Tadi soalnya berubah lagi susunannya Ustadz. Saya lupa siapa-siapa aja pasangannya tadi. Ustazah Findri ada Ustazah Findri? Assalamualaikum Ustazah Findri. Wah, suaranya nggak ada. Taib. Ustazah Nunik ada Ustazah Nunik? Ada Ustaz. Ada ya. Ustazah Nunik tadi pasangannya sama siapa ya Ustazah ya? Ustaz Rahmat ya. Ustadz Iya, Rahmat. Ya, Ustaz. baik. Ya, Ustazah Nunik dan Ustadz Rahmat. Silakan dipraktikkan Ustazah. Tapi Afwan kalau lupa-lupa Ustaz. Gak apa-apa, nanti saya ingetin Ustazah, tenang, saya ingetin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu apa? Selamat pagi, Sobahul. Subahul khair. Sabahul nur. Selamat siang. Naharuka sa'id. Naru fil sa'ad. Mubarak. Selamat Masa, sore. sorry itu apa tadi ya? Masa oke tadi betul. Masa sa'idah. Nggak usah pakai Ustazah. Itu aja. Oh, Masa oke Said. Masa sa'id. Masa'ul mubarak. Lailatus sa'idah. Lailatuki mubarakah. Mubarakah. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Hanya kabar. Kaifa halk? Alhamdulillah bi khair. Wa anti? Ahlan bik. أنا بخير أيضا. Alhamdulillah. Siapa namamu? ما اسمك؟ Ismi Rahmat. Wa anti? اسمي نونيك. Dari mana kamu? من أين أنت؟ Aina min Tangerang. Wa anti? أنا من بكاسي. Mau kemana kamu? إلى أين أنت؟ Illa Jakarta. Wa anti? إلى يا أستاذة. أستاذ. Iya, ana ila. أنا إلى السوق. Mumtaz. Sampai jumpa. إلى اللقاء. Ma'assalamah. Wih, Mumtaz. Barakallahu fiik. Fatahlah alaik. Ya Ustazah. Jamil jiddan. Masya Allah. ما شاء Baik, الله. Thumma ba'dahu Ustazah Risa. Ustazah Risa sama siapa Ustazah Risa? Lupa dengan siapa? Ustazah Risa sama Ustaz Setiawan ya? Lupa Ustaz. Lupa juga. Ya, nggak apa-apa. Ya udah Ustazah Risa sama Ustaz Setiawan. Tadi Ustazah Risa bertanya atau menjawab? Bertanya ya. Bertanya. Ya, Ustaz saya Setiawan yang menjawab. Baik. Ustazah Risa, tafadholi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabahun nur. Sabahul khair Ustazah Afan. Balik. Sabahul khair dulu Ustazah. Sabahul khair. Sabahun nur. Naharuka sa'id. Naharukil mubarak. Masa'uka sa'id. Masa'ukil mubarak. Selamat malam. Lailatukas. Lailatuka sa'idah. Lailatukil mubarak. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk?
Alhamdulillah, ana bi khair. Wa ant? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Siapa namamu? Masmuka, Ana Wildan. Wa ant? ismi Risa. Dari mana kamu? Ila min aina anta? Nggak usah pakai ilah, min aja. Min aina Au anta. min aina anta? Ana min Malang. Wa ant? Ana min Jakarta. Mau kemana kamu? Ila Ila aina. ila aina anta? Ana ila Jakarta. Wa ant? Ana ila ana ila Monas. Ila Monas. Sampai jumpa. Ila liqa. Ma'assalamah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Fatahullah alaik ya Ustaz wa Ustazah. Jamil jiddan. Baik, yang belum di sini Ustaz Haris ya. Ustaz Haris sama siapa? Sama saya Ustaz Haris ya. Ustazah Findri tidak ada nampaknya. Suaranya nggak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Haris. Udah tahu aja Waalaikumsalam namanya ini kita ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun Nur, Ustaz. Naharuk Sa'id. Naharuka Mubarak. Masauka Sa'id. Masauka Mubarak. Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Mubarak. Mubarakah. Ahlan. Mubarakah. Sahih. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya. Baik. Ustadz tanya kalau dialog ini pakai kaidah ini tafsir nggak? Misalnya ahlan bik atau ahlan bik gitu ya? Oh, nggak usah Ustaz. Kalau bahasa Arab Nggak usah ya? semuanya diizharkan, Ustaz. Oh Semuanya ya, diizharkan, ya. ya, ya. Tidak usah pakai ikhfa, idgham, nggak usah Ustaz. Ya. Berikutnya. Nanti 6 harokat nanti. Iya, nama harokat panjang banget ya. Min aina anta. Ana Baik. mintang Bukan Ustaz, bukan Ustaz. Tadi saya contohin aja. Maksudnya antum ya, jangan kayak saya gitu maksudkan. nanti. Jangan pakai ikhfa. Baik, saya tanya kaifa haluka ya Ustaz? Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Benar ya? Wa Ya, anta? betul. Alhamdulillah ana bi khair aidan. Masmuk? Ismi Haris. Wa anta? Ana ismi Syauki. Min aina anta ya Ustaz? Haris. Ana min Tangerang. Wa anta? Ana min Jakarta ya Ustaz. Ila aina ant? Ana ila Yogyakarta. Wa anta? Ana ila Makkah insyaallah ya Ustaz. Ila liqa ya Ustaz. Ma'asalam. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Fatahullah alaik ya Ustaz Haris. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan satu Ustazah? Hal andakum soal? Ustaz, ini Ustaz. Iya, iya baik Ustazah. Nunik dulu. Tafadhali Ustazah. Untuk yang tadi pertanyaan, kayak contohnya masmuk gitu ya. Kalau laki-laki kan masmuka atau perempuan masmuki. Kalau misalnya 2 orang, kita bisa tanyanya masmukuma atau Ya, gimana? betul Ustazah. Betul, betul, betul. Jadi nanti kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kamu satu laki-laki, ka, kalau kamu 2 laki-laki, kuma, kalau kalian banyak laki-laki, kum, ya, masmukuma. Siapa nama kamu berdua laki-laki? Masmukum. Siapa nama kalian laki-laki? Masmuki. Siapa namamu satu perempuan? Masmukuma. Siapa namamu berdua perempuan? Masmukunna. Siapa nama kalian perempuan? Nanti ada 14 kata ganti satu sazah ya. Di mana nanti kata gantinya bisa kita sesuaikan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari kata ganti di dalam bahasa Arab ya. Tapi tadi betul Ustazah Nunik kalau berdua bisa laki-laki bisa perempuan pakainya kuma masmu kuma. Kalau banyak pakainya kum ya untuk laki-laki, kalau banyak perempuan pakainya kunna. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada laki-laki ada perempuan pakai yang banyak laki-laki masmukum masmukum
Walaupun ada 100 perempuan, tapi ada satu laki-laki di sana, tetap pakainya masmukum. Masmukum. Seperti itu. Ya, Ustaz Nuni ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ustaz Haris tadi mau bertanya. Ya, Ustadz tadi confirm bahwa anta tadi bisa misalnya min aina apa ya tadi ya? Anta, antuma, Wa antum, anti, antuma, antunna. yang anta tadi bisa an atau anta Oh gitu ya iya, tadi ya. iya betul Ustaz. Nah, Nah, untuk tapi kalau penyebutannya, untuk yang formal atau profesional itu cenderung kemana? Antanya dibaca atau yang dimatikan ya Ustadz? kalau bahasa muhadasa, bahasa lisan sama semuanya Ustadz. Ya, Oh, itu apa namanya? Biasanya dimatikan di wakaf belakangnya atau seenaknya si pembicara Ustadz. Ya, oh, tapi kalau untuk berbicara karena mereka berbicaranya agak cepat ya, biasanya itu suka dimatikan Ustadz, baik dalam pembicaraan resmi maupun pembicaraan tidak resmi gitu ya. oh, iya. Masmuk ya, kif haluk ya. Misalnya saya mau bertanya kepada presiden misalnya ya, kif haluk ya rais. Kif haluk ya Hmm, rais. Ya, tetap saja kif haluk gitu ya. Nah, itu kalau kita ya eh, apa namanya muhadasa atau percakapan. Tapi kalau bahasa tulisan ya harus jelas harokatnya. Kaki, ku, ya. ya, Nah, itu ya, harus jelas kalau bahasa tulisan. Tapi kalau bahasa muhadasa, conversation, itu bisa diwakafkan ya dalam semua kegiatan, baik yang profesional maupun yang tidak, gitu kurang lebih. ya, ya. Bahkan perlu diketahui juga bahasa Arab itu tidak hanya bahasa yang kita pelajari sekarang ini. Ada namanya bahasa amiyah, ya, bahasa komunikasi yang digunakan di setiap masing-masing negara Arab gitu ya. Misalnya di Mesir. Mesir itu mereka punya bahasa amiyah, ya, bahasa komunikasi Arab khusus Mesir. Ya, kalau bahasa Mesir, bahasa amiyah Mesir, bagaimana kabarmu bukan kaifahaluk tapi izayyak. Izayyak, mau itu jauh Zat bahasanya dengan bahasa yang kita pelajari, bahasa Fushah. Kalau kita belajar bahasa Fushah namanya bahasa resmi, bahasa yang digunakan oleh seluruh negara-negara Arab ya. Tapi kalau setiap negara-negara Arab mereka punya bahasa eh, negaranya masing-masing namanya bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah Mesir berbeda dengan bahasa Amiyah Saudi, berbeda dengan bahasa Amiyah Sudan, berbeda dengan bahasa Amiyah ya Libanon misalnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kita nggak perlu belajar bahasa Amiyah karena manfaatnya tidak begitu banyak. Manfaatnya hanya bisa digunakan untuk di negara tersebut saja. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ustaz Tidit, hal yang anda kesuali Ustaz? Ya Ustaz, cuma pengen nambahin aja kalau apa bahasa Arabnya itu saya ingin bertanya. Jadi kalau ketika Ustaz nanya apakah ada yang bertanya, jadi kita jawabnya pakai Oh bahasa Arab iya, Ustaz. oh iya baik Ustaz. Jadi Ustaz Ustazah ya, dari tadi saya eh, apa namanya bertanya kepada antum, apakah ada yang mau ditanya? Baik. Kalau bahasa Arabnya apakah ada pertanyaan ya? Yaitu bahasa Arabnya ini langsung saja saya tulis dan biar ada catatannya. Kita bisa menggunakan hal apakah indaka kalau saya bertanya kepada laki-laki, kalau perempuan hal indaki ya, apakah kamu mempunyai artinya? Inda itu punya ya. Arti asalnya di sisi, tapi bisa juga diartikan mempunyai. Hal indaka soal. Pertanyaan itu bahasa Arabnya soal. Ya, hal indak soal, apakah kamu punya pertanyaan? Kalau iya, na'am, indi soal. Ya, saya punya pertanyaan. Na'am, indi soal. Kalau jawabannya tidak, la, laisa, indi soal. Tidak, saya tidak punya pertanyaan. Na'am, indi soal, la, laisa, indi soal. Baik, ini pakai alif lam saja deh. هل عندك السؤال؟ نعم عندي السؤال لا ليس عندي السؤال. Nah, ini seperti ini Ustaz Ustazah ya. Kalau antum mau menjawab ya pertanyaan apakah kamu punya pertanyaan.
Nah, ini bisa dikembangkan dengan pertanyaan yang lain. Misalnya saya mau menanya kepada antum, hal indaka ibn? Apakah kamu punya anak laki-laki? Naam, indi ibn. La, laysa indi ibn. Hal indak zawjah? Apakah kamu punya istri? Naam, indi zawjah. La, laysa indi zawjah. Tidak, saya tidak punya istri. Wa ghairu zalik dan lain sebagainya. Coba sekarang kita praktek Ustaz. Saya nanya pada antum, apakah kamu punya pertanyaan? Antum jawab ya Ustaz ya. Hal indak soal? Naam, indi عندي su'al. سؤال Indi Kalau soal. nggak punya, kalau nggak punya. لا ليس لا La, ليس laisa عندي indi سؤال su'al. Wih, mumtaz, mumtaz, mumtaz. Baik. Baik, ada lagi yang mau bertanya Ustaz Ustazah? La, laisa indi لا su'al. ليس عندي Oh سؤال iya, Masya Allah. Langsung praktek pakai bahasa Arab. Padahal saya nanya pakai bahasa Indonesia ya. Baik, hasanan ayolah saat selalu sazar rahimani wa rahimakumullah ta'ala hatta hunalika wa fi hadzal yaum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan dan semoga ilmu kita bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Wa habibina nakhtatim ada liqa bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. سبحانك Subhanaka wa Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa bihamdika anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Wabarakatuh. وبركاته Jazakallah شكرا khairan. أستاذ Ila Jazakallah liqa ya khairan, Ustaz Ustaz. Ila liqa. Ma'assalamah. مع السلامة Assalamualaikum.